BTTH Kaisar Api, episode 204. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aku tak menyangka bahkan kau, sang dewa abadi, datang ke sini. Melihat itu di langit, Zujin tak kuasa menahan diri untuk tidak mati. Ia justru memimpin Ventian, orang terkuat di paviliun Fenxiang, keluar dan berkata dengan nada muram. Namun, meskipun Zujin belum mati, di saat-saat terakhir, terkena hantaman dahsyat dari gelombang ledakan jarak dekat Xuanxin sungguh sangat tidak nyaman. Noda darah di sekujur tubuhnya telah membuktikan hal ini. Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik, kalau begitu serahkan saja padaku. Ayo turun. Ventian menoleh dan berkata kepada Zujin, lalu seberkas aura pembunuh yang menakutkan tiba-tiba muncul di wajahnya yang lembut. Anjing tua Ventian, saya ingat kebencian saat itu. Kau membunuh banyak sekali anak-anakku. Kali ini, ayo kita berhitung. Ketika Xuanxin melihat Ventian muncul, dia tidak hanya tidak mundur, tetapi dia malah sangat gembira. Setelah bertahun-tahun berkonfrontasi dengan paviliun Fenxiang, jika Anda bahkan tidak tahu bahwa paviliun Fenxiang secara alami waspada, Anda akan menjadi prajurit abadi yang bermartabat dan kuat. Oleh karena itu, apa yang tampak seperti pukulan kuat dari Saint Yanzi tadi sebenarnya hanyalah cara Xuanxin untuk memaksa Ventian muncul. Dan setiap kali aku memikirkan fakta bahwa Ventian telah membunuh begitu banyak garis keturunan keluarga kerajaan Xuanling, urat nadiku menjadi biru. Bunuh muridku, kau pantas mendapatkannya. Kalau bukan karena bujukan para petinggi sekte super lainnya, di mana lagi keluarga kerajaan Xuanlingmu sekarang? Ventian mendengar kata-kata itu, secercah rasa sakit terpancar di matanya, meskipun ia tak ingin membahasnya. Cepat bertarung dan putuskan dengan cepat, kalian semua pergi mencari Yanqi, dan serahkan hatiku yang terdalam untuk mengurusnya. Yanqi seharusnya ada di istana bawah tanah ini. Mungkin saja orang-orang ini menggunakan cara yang tidak diketahui, jadi mereka bersembunyi, kata Ventian kepada sekelompok orang kuat di belakangnya. Pergi. Lantai ketujuh istana bawah tanah itu sangat luas, dan kemudian pembangkit tenaga listrik lainnya juga bergerak. Yanmu, melihat Ling Mengsheng dan yang lainnya bergerak, Ventian mendengus pelan. Tiba-tiba, ruang gelap itu diterangi oleh api di tubuh Ventian, dan bahkan di tubuh Ventian, kobaran api merah menyala yang menyilaukan perlahan naik, melayang di atas mereka berdua. Namun, saat api menyala, di dinding lantai 7 istana bawah tanah, sebenarnya ada beberapa pantulan hantu yang muncul di sana, tetapi bahkan Ventian tidak menyadarinya. Tanpa diduga, binatang buas itu, Yanqi, juga memberimu api suci Yanzi. Jangan khawatir, kami telah menemukan cara untuk melahapnya. Meskipun kau datang untuk menggagalkan rencanaku kali ini, tapi itu bisa membuat kekuatan puncak paviliun Fenxiang runtuh, aku merasa lega ketika memikirkannya. Dan kau telah beberapa kali terlibat dalam pembantaian keluarga kerajaan Xuanling kami saat itu. Hari ini, kau harus membalasnya. Di sudut mulut Xuanxin, sebuah kekuatan misterius dan menyeramkan muncul, lalu kekuatan api suci merah menyala muncul. Turun, nyalakan perlahan. Apa yang bisa kulakukan di level menengah One Star Fighting Immortal? Melihat ini, Ventian tak bisa menahan diri untuk mencibir, lalu tatapannya tertuju pada Xuanxin. Hehe, Ventian yang berada di level kesempurnaan Dosian bintang 1. Melihat Ventian begitu sombong, Xuanxin langsung membantah dan angkat bicara. Ventian secara alami telah mencapai level Dosian bintang 2, tetapi untuk berjaga-jaga, Ventian masih hanya memiliki level kesempurnaan Dosian bintang 1. Sungai Hitam, melihat dua orang yang terus-menerus berbicara di udara, Ling Mengsheng dan yang lainnya pun tak tinggal diam. Di bawah cahaya api Ventian, mereka menuju ke kedalaman lantai 7 istana bawah tanah. Tepat saat tubuh itu memasuki Sungai Hitam, perasaan suram yang menembus hati tiba-tiba muncul dari lubuk hatiku. Sungai Hitam ini sepertinya melahap kekuatan hidup dan mati kita. Mu Suzi mengerutkan kening, merasakan kesulitan yang dihadapi Sungai Hitam itu. Apa itu? Namun, sesaat kemudian, Xuan Muking mengangkat tangannya sedikit, menunjuk ke sebuah patung berwarna putih keperakan tak jauh dari kerumunan, lalu berkata perlahan. Jika dilihat sekilas, patung berwarna putih keperakan ini seolah memberi kesan tidak berarti kepada orang-orang, seolah-olah kekuatan yang terkandung dalam patung berwarna putih keperakan ini sangat besar, seakan-akan berdiri tegak di zaman dahulu kala. Bila diperhatikan lebih teliti, patung berwarna putih keperakan ini memiliki garis luar yang jelas dan tubuh yang menonjol, sehingga jelas menyerupai sosok manusia.
benda ini. Ling Mengsheng tak dapat menahan diri untuk bergumam sambil memandangi patung aneh berwarna putih keperakan itu. Saya ingat, pendiri keluarga kerajaan Xuanling sepertinya seperti ini, kan? Setelah beberapa saat, pemuda di sampingnya tiba-tiba berkata, pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Xuan Muqing mendengar kata-kata itu dan tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Memang, ketika Xuan Muqing menatap patung putih keperakan di depan matanya, ia jelas merasakan dorongan alami untuk bernapas. Napas itu tampaknya berasal dari garis keturunan yang sama. Dengan kata lain, patung putih perak di depannya tampaknya adalah pendiri keluarga kerajaan Xuanling, seperti yang dikatakan King Lao. Kenapa aku tidak tahu? Xuan Muqing tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Wajar jika kamu tidak tahu hal ini. Konon, pendiri keluarga kerajaan Xuanling memiliki kekuatan petarung abadi bintang 2. Namun, pendiri keluarga kerajaan Xuanling bergegas menemui keluarga Medusa untuk mencari beberapa rahasia. Pada awal berdirinya Xuantian Santian, keluarga Medusa merupakan penguasa sejati di Xuantian karena keberadaan beberapa orang kuat dengan darah Medusa murni. Jadi saya tidak tahu mengapa pendiri keluarga kerajaan Xuanling mau berurusan dengan Ratu Medusa sendirian, tetapi konon pintu itu disegel sepenuhnya oleh murid Ratu Medusa yang membatu. Kurasa, jika rumor ini benar, kurasa yang ada di depan kita adalah patung batu tersegel milik pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Ling Mengsheng berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Artinya, di patung batu di depan Anda, apakah pendiri keluarga kerajaan Xuanling? Yang sebanding dengan petarung abadi bintang 2. Mendengar kata-kata Ling Mengsheng, bahkan Mu Suzi yang selalu tenang pun tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Setengah abadi sudah bisa dianggap sebagai pilar utama dari seluruh 3 hari Xuantian. Bukan hal yang aneh bagi seorang pria kuat setengah abadi untuk mendukung sebuah sekte. Adapun Douxian yang asli, setiap sekte yang memiliki Douxian adalah pemimpin di antara sekte-sekte super. Adapun Douxian bintang 2, saya khawatir itu cukup untuk mendominasi Xuan Santian. Seharusnya begitu. Pada saat ini, kedua tetua langit dan bumi juga berbicara perlahan. Ruang di atas patung putih perak itu sepertinya sedikit runtuh, dan pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah beberapa saat, pupil mata Rei Museng yang tajam sepertinya menangkap ruang yang tidak biasa di atas patung putih perak itu, dan ia pun langsung berbicara. Pergi dan lihatlah. Semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk diam-diam. Setelah Ling Mengsheng mengatakan ini, memang agak aneh langkah kakinya menginjak patung sungai hitam berwarna putih keperakan itu. Hehe, sepertinya Xuanxin ini punya keinginan untuk membunuh Fentian. Tapi tidak mengherankan bahwa Fentian ini adalah kaisar ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, dan dia adalah pria kejam yang gelisah yang memukuli keluarga kerajaan Xuanling. Ingatlah bahwa kekuatan Fentian hanya setingkat kaisar Do bintang 9, dan penyebab insiden itu tampaknya karena keluarga kerajaan Xuanling mereka secara tidak sengaja membunuh putra angkat Fentian. Di balik patung putih keperakan itu, di tempat yang tak mencolok, hantu malam itu. Xian berkata perlahan. Dan saat suara Dark Knight Guixian baru saja berakhir, serangan Fentian dan Xuanxin dimulai perlahan. Teruskan. Saat itu, demi pavilion Fenxiang, aku tidak membunuh pelakumu dengan tanganku sendiri. Di wajah Fentian Jiangxiu, kilatan ganas melintas. Jelas, setiap kali ia memikirkan adegan itu, bahkan Fentian pun tak kuasa menahan rasa sakit. Orang yang jatuh ke tangan keluarga kerajaan Xuanling adalah anak angkat Fentian secara kebetulan. Setelah putra angkat ini diadopsi oleh Fentian, kecepatan kultivasinya meningkat pesat dan dia memiliki momentum samar untuk melampaui Fentian. Setelah Fentian mengetahuinya, ia sangat terpukul. Saat itu, ia kebetulan adalah kepala pavilion Fenxiang. Karena alasan ini, ia tidak ragu untuk pergi ke keluarga kerajaan Xuanling 3 kali, memenggal banyak anggota senior keluarga kerajaan Xuanling, dan akhirnya 9 kekuatan super. Orang kuat sekte itu muncul, dan saat itu juga mengguncang Fentian kembali. Namun, kebenaran tentang fakta bahwa keluarga kerajaan Xuanling menghabisi putra angkat Fentian masih belum terungkap. Bajingan itu, kalau kau mati, ya mati saja. Bukankah selama ini kau mencari kebenaran tentang kejatuhannya? Jangan khawatir, kau akan segera turun untuk menemaninya. Setelah Xuanxin selesai berbicara, sudut mulutnya sedikit bergetar, lalu gas hitam menyeramkan keluar dari api merah menyala Saint Yanzi yang menyilaukan. Ki hitam baru saja muncul, dan air hitam di sungai di bawahnya tiba-tiba mengeluarkan suara ratapan, bergema di seluruh ruang. Rahasia hantu, meledak. Murid Xuanxin juga memiliki jejak aura hitam, lalu meledak. Saat berikutnya, kekuatan Xuanxin tiba-tiba meroket. 1 bintang berjuang abadi tahap tengah. Tahap akhir One Star Fighting Immortal.
Ia benar-benar meroket dari tahap tengah One Star Fighting Immortal ke tahap selanjutnya One Star Fighting Immortal. Kali ini, aku khawatir jarak di antara kita tidak akan terlalu besar. Setelah Xuanxin menyelesaikan semua ini, napas di tubuhnya tidak hanya suram dan menakutkan, tetapi juga memancarkan kesucian Seng Yanziwo yang membara. Aneh sekali, itu sebenarnya hantu. Sepertinya selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan Xuanlingmu telah melakukan banyak hal baik di balik layar. Mata Fentian memancarkan sedikit kewaspadaan, lalu ia berbicara. Semuanya omong kosong. Hari ini, selama kau bisa membunuhmu sepenuhnya, paviliun dupa terbakarmu cepat atau lambat akan menjadi anjing liar. Kekuatan Xuanxin meroket, dan kata-katanya penuh percaya diri. Hehe, mungkin saja tidak. Fentian tidak ragu-ragu saat melihatnya. Telapak tangannya yang putih bersih terangkat perlahan, dan aura api yang sangat mengerikan mengalir ke dalamnya. Tangan api surgawi. Dengan suara lembut, api suci di tubuhnya pun ikut meledak, lalu menempel di telapak tangan. Kecepatannya meroket dan langsung menghantam Xuanxin. Tangan emas Xuanling. Melihat ini, Xuanxin juga tak mau kalah. Api Saint Yanzi yang menyilaukan dan energi hantu yang suram langsung menyapu telapak tangannya, lalu kekuatan merah hitam menyelimuti telapak tangannya dan menyerang Fentian. Lawan, boom, suara keras tiba-tiba terdengar di tengah ruangan ini, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Fatih dan ruangan yang dikelilingi kegelapan menambahkan banyak warna. Crash, kekuatan merah menyala di telapak tangan Fentian melesat tepat di bawah, dan telapak tangan merah hitam Xuanxin juga dengan keras kepala melawan, tak seorang pun akan membiarkan siapapun. Bang bang bang, setelah beberapa saat, kedua gelombang fluktuasi itu langsung menghilang, lalu Fentian dan Xuanxin mundur selangkah secara bersamaan. Bajingan ini ternyata sangat kuat. Sekalipun aku menggunakan teknik rahasia dunia hantu untuk meningkatkan kekuatanku, aku khawatir aku tidak akan mampu menandingi orang ini. Xuanxin tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Pertarungan dengan Zhu Jin barusan telah membuatnya kehilangan banyak kekuatan. Meskipun kekuatannya meroket sekarang, dia masih agak berbeda dari Fentian. Kekuatan tubuh orang ini sedang melayang. Sepertinya ada rahasia tersembunyi di dunia hantu. Setelah Fentian selesai berbicara, kekuatan api yang agung berkilat di pupil matanya. Xuanxin, menderitalah sampai mati. Setelah Fentian selesai berbicara, api merah menyala menyapu keluar langsung dari seluruh tubuh, dan langsung menyelimuti sebagian besar ruang. Saat berikutnya, Xuanxin hanya merasakan tekanan yang sangat kuat datang, dan kemudian diam-diam berteriak, tidak bagus. Orang ini benar-benar lahir di luar alam ini. Setelah Xuanxin selesai berbicara, kecemasan yang hebat tampak di pupil matanya. Alam, pembunuh sebenarnya dari seorang prajurit abadi. Berada di alam, musuh dapat memotong saya dan menjadi kuat, dapat dikatakan itu adalah simbol nyata dari seorang petarung abadi yang kuat. Bingo, hadiahnya adalah, kirim kamu ke neraka. Fentian memegang api merah menyala di tangannya, lalu menatap Xuanxin dari ketinggian di bawah nol. Napasnya bagaikan penguasa langit dan bumi, maha kuasa. Yanyu, bakar aku. Tak lama kemudian, sorot mata Fentian berubah serius, lalu api di tangannya perlahan berubah menjadi bilah pedang tajam yang menyala-nyala. Di atas bilah pedang raksasa itu, perlahan-lahan lahir gelombang dahsyat yang menghancurkan segala sesuatu. Kau ingin membunuhku hanya karena ini. Meskipun Xuanxin berada di wilayah Fentian, kekuatannya sangat ditekan, tetapi saat ini, kekuatannya juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir One Star Fighting Immortal. Cahaya pedang besar juga menyambar. Namun, tepat saat Xuanxin bersiap menghadapi serangan Fentian di istana bawah tanah, di balik batu yang sangat tersembunyi, seorang pria dengan kaki berat di punggungnya dengan lembut menutup matanya, kekuatan jiwa seperti lautan luas tercurah tanpa suara ke arah Xuan. Crash! Serangan jiwa tak terlihat itu langsung mengenai Xuanxin. Serangan Xuanxin langsung hancur berkeping-keping, lalu jejak darah muncul di pupil matanya. Jelas, serangan jiwa ini memberinya beban yang sangat berat. Serangan jiwa. Siapa Fentian? Tentu saja, dia tahu bahwa dengan menekan auranya dan menggunakan kekuatan One Star Fighting Immortal Perfection, membunuh Xuanxin tidaklah sulit, tetapi jika dia ingin membunuhnya dengan satu pukulan, itu agak mustahil. Akan tetapi, dengan serangan jiwa yang tiba-tiba ini, serangan dan pertahanan Xuanxin menjadi lemah, dan hanya ada sedikit peluang untuk melakukan one hit kill. Anak ini benar-benar tidak akan membiarkan orang hidup dengan damai. Tetapi, cukup, Fentian tertawa. Mengenai orang yang menyerang jiwanya, ia tentu sudah bisa menebaknya. Xuanxin terkena serangan jiwa yang tiba-tiba, sehingga serangan dan pertahanan yang sedang dipersiapkan runtuh dalam sekejap. Pada saat ini,
Suan Xin tidak sabar untuk menghancurkan orang yang melancarkan serangan jiwa itu menjadi puluhan ribu keping. Namun sebelum Suan Xin menjadi gila, di wilayah itu, sosok Fentian secepat hantu, melesat dengan cepat, dan pada saat yang sama, di telapak tangannya, ia bahkan membawa belati seukuran telapak tangan. Tubuh belati itu memancarkan cahaya dingin yang aneh, yang tampaknya sangat biasa, tetapi pupil Suan Xin menyusut rapat, dan rasa takut akan kematian tiba-tiba memenuhi hatinya. Senjata abadi ketiga di antara 10 besar, belati penghancur hantu. Melihat belati kecil nan indah yang diukir dengan banyak rune samar di telapak tangan Fentian, Suan Xin merasakan kegelisahan yang hebat. Ia langsung berseru. Dalam 3 hari Suan Tian, diketahui bahwa ada 10 orang kuat, dan setelah 10 orang kuat tersebut, ada 10 senjata abadi yang terkenal. Kekuatan senjata abadi ini sungguh luar biasa, bahkan beberapa dari 5 senjata abadi teratas dikatakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan para abadi yang kuat. Dan belati penghancur hantu ini merupakan senjata abadi ketiga di antara 10 senjata abadi teratas. Belati penghancur hantu, sesuai namanya, terbuat dari besi hitam dingin es yang sangat berharga. Bahkan prajurit abadi pun tidak dapat menghancurkannya. Terlebih lagi, metode pembuatan belati penghancur hantu ini telah hilang selama bertahun-tahun, tetapi hal itu sama sekali tidak memengaruhi prestisenya. Namun yang benar-benar menakutkan adalah karena kekuatan penghancur yang ada di belati pemusnah ini. Pencarian tak terlihat, kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Fentian menggenggam belati penghancur hantu di tangannya, kecepatannya meroket hingga batasnya, dan dia menusuknya tepat di tenggorokan. Ini buruk. Suan Xin menyaksikan serangan kuat Fentian datang, dan tak dapat menahan ekspresi panik misterius yang muncul di pupil matanya. Serangan yang baru saja ia siapkan langsung digagalkan oleh bajingan tak dikenal itu. Saat ini, ia hanya bisa mengandalkan insting untuk membuat beberapa pertahanan, tetapi bagi Fentian, pertahanan ini seperti permainan anak-anak. Blok, di balik batu tersembunyi di lantai 7 istana bawah tanah, seorang pria dengan kaki berat di punggungnya menyemburkan seteguk darah, wajahnya memucat. Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Mu Yingying di samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Haha, aku baik-baik saja. Xiaoyan menyeka darah dari sudut mulutnya dan membuka mulutnya sedikit. Serangan jiwa tadi secara alami dikirim oleh Xiaoyan. Meskipun serangan dan pertahanan Suan Xin akhirnya berhasil dihentikan, Xiaoyan merasa tidak enak badan. Lagi pula, kekuatan keduanya sangat berbeda. Kemampuan Xiaoyan dalam menggunakan kekuatan jiwanya memang efektif, tetapi semua ini hanyalah kedok Fentian. Meski begitu, Xiaoyan tidak tahan dengan kekuatan yang dipantulkan Suan Xin. Napas saudaramu, apakah kamu masih di sini? Tanya Xiaoyan. Ini aku, seharusnya tepat di belakang patung batu perak itu, kata Mu Yingying, lalu matanya berkilat penuh kasih sayang. Hati-hati, kamu bisa bertindak sesegera mungkin. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tempat itu menjadi sunyi. Mati. Fentian memegang belati penghancur hantu di tangannya, dan sosoknya berkelebat seperti roh halus. Ia langsung menghampiri Suan Xin, lalu pergelangan tangannya sedikit terpelintir, dan dengan cekatan ia menusukkan pisau tajam ke tenggorokan Suan Xin. Malam yang gelap, selamatkan aku. Setelah menyadari kejadian ini, Suan Xin tidak berani gegabah, karena aura pembunuh pria itu tampaknya membuat Suan Xin tak berdaya. Dong dong dong. Tepat saat Suan Xin selesai berbicara, tiba-tiba, belati hantu penghancur langit terbakar seakan menusuk sesuatu yang sangat padat, namun tidak mengenai sasaran sama sekali. Saat ini, belati penghancur hantu Fentian hanya berjarak 1 ibu jari dari tenggorokan Suan Xin. Jika selangkah lebih maju, tak diragukan lagi belati penghancur hantu itu akan menembus tenggorokan Suan Xin. Haha, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. aku sudah lama mendengar tentang Fentian milik Suan Tian yang terkenal, tetapi ketika aku melihatnya sekarang, namaku memang pantas. Aura yang agak menyeramkan dan suram perlahan terdengar, dan pada saat yang sama, tenggorokan Suan Xin menangkis serangan Fentian. Udara hitam pekat yang pekat perlahan menyelimuti orang-orang dari dunia hantu. Fentian melihat sosok misterius muncul di samping Suan Xin. Ia segera menyimpan belati penghancur hantu tanpa ragu, lalu mundur beberapa langkah dan mengamati sisi Suan Xin dengan waspada. Pria misterius itu, pada saat ini, dengan energi hantu hitam pekat seperti gas yang mengalir, terus berputar di permukaan di sekitarnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah hitam besar. Namun, begitulah adanya, Fentian samar-samar merasakan bahwa pria misterius berjubah hitam di depannya itu juga seorang pendekar abadi. Batuk, batuk. Melihat krisis telah berakhir,
Xuanxin terbatuk beberapa kali dengan keras, lalu menatap Ventian dengan tatapan kosong. Anjing tua Ventian, tidak bisakah kau memikirkannya? Suara Xuanxin penuh dengan tawa yang tak terlukiskan. Ini sungguh tidak terduga. Tapi kalau kau pikir kau bisa menghadapiku hanya dengan menambahkan dosian bintang 1, itu terlalu konyol. Di telapak tangan Ventian, belati penghancur hantu berputar perlahan, dan setiap kali berputar, belati itu akan membawa aura pembunuh yang dahsyat. Hantu malam gelap, ayo kita lakukan. Selama orang ini terbunuh, hal-hal yang kau butuhkan setelahnya tentu akan sangat diperlukan, kata Xuanxin dengan nada mengerikan. Hantu malam yang gelap, kamu benar-benar berselingkuh dengan hantu-hantu dari dunia hantu. Ini adalah tabu besar bagi Xuanxin kita, kata Ventian dengan wajah berubah seketika saat mendengar kata-kata itu. Berdasarkan pengalaman Ventian, 3 hantu abadi yang bercokol di alam hantu di luar Xuantian San telah mendengar tentang mereka. Susu, apa masalahnya? Kita hanya menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan jangan khawatir, jika kalian semua mati, tidak akan ada yang tahu. Setelah Xuanxin selesai berbicara, senyum mengerikan muncul di sudut mulutnya. Hantu malam gelap di dunia hantu bawah, kata hantu berjubah hitam itu dengan lembut sambil menatap Ventian. Dark Knight Ghost Immortal dan Xuanxin sempat bekerja sama, jadi mereka datang menyelamatkan setelah Xuanxin keluar. Lagi pula, pintu masuk ke dunia hantu Xuanxin masih disegel. Jika bukan karena bantuan rahasia Xuanxin, aku khawatir peri hantu di kegelapan malam tidak akan bisa masuk. Melihat ini, Ventian tak kuasa menahan diri untuk mendengus dingin. Dilihat dari kekuatan hantu abadi berjubah hitam ini, dia seharusnya juga seorang ahli di level Douxian tingkat 1 yang sempurna. Ahli di level ini, kurasa, tidak mudah untuk dihadapi. Malam yang gelap, ayo kita lakukan, kau dan aku, tangkap Ventian. Xuanxin berpikir sejenak, masih khawatir, dan segera berkata pada Du. Bang bang bang, begitu suara itu jatuh, kekuatan api Seng Yanzi langsung padam di tubuh Xuanxin, digantikan oleh energi hantu yang kuat, dan energi hantu itu juga menyapu keluar dari Dark Knight Ghost Immortal. Sekarang situasinya sedang sulit. Melihat ini, Ventian tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Demi menyembunyikan kekuatannya sendiri, kekuatan Ventian hanya Douxian Perfection bintang 1, tetapi jika dia ingin menggunakan kekuatan ini untuk menghadapi Douxian Perfection bintang 1 yang sama, Dark Knight Ghost Immortal, dan Xuanxin tahap tengah Douxian bintang 1, akan sedikit sulit. Ketika keluarga kerajaan Xuanling bertempur di istana bawah tanah, Wenzi juga memberitahu Raja Xuanling berita jatuhnya Dong Xuan, dan kemudian Raja Xuanling sendirian dan perlahan-lahan datang ke lantai 6 istana bawah tanah, di mana dia menunggu dengan tenang. Sepertinya Dong Xuan memang telah jatuh, dan bahkan induk pohon bodi peri telah dibawa pergi. Tapi tidak apa-apa, saya harap orang-orang di Burning Incense Pavilion tidak mengecewakan saya. Kalau sudah waktunya, kalian semua harus mengeluarkan semua ini. Raja Xuanling tidak membawa siapapun kali ini, hanya dirinya sendiri dan kekuatan sumber iblis darah itu. Berdarah dan berdarah, sangat jahat. Tembak, kata Xuanxin dan Dark Knight Guixian serempak, lalu kedua sosok itu meledak. Meskipun mereka berdua masih berada di wilayah api Burning Heaven saat ini, kekuatan mereka telah ditekan sampai batas tertentu, tetapi bagi mereka berdua, itu tentu saja bukan apa-apa. Terlebih lagi, keduanya tahu bahwa begitu Ventian dan kelompoknya berhasil menemukan Yanqi dan menghancurkan segel itu, mereka akan berada dalam masalah. Kekuatan penghancur. Melihat ini, Ventian tak kuasa menahan diri untuk mendesak belati pembunuh hantu di tangannya, dan kemudian di atas belati hantu itu, kekuatan penghancur berwarna coklat yang luar biasa dahsyat perlahan-lahan lahir. Dong dong dong. Ventian juga tahu bahwa dia harus menghentikan 2 orang di depannya, jika tidak, Sujin dan yang lainnya akan berada dalam bahaya, jadi dia langsung mengaktifkan kekuatan penghancur pada belati penghancur hantu dan menyerang mereka. Aku datang. Kekuatan penghancur berwarna coklat itu melesat ke arah mereka berdua, dan hantu malam gelap berjubah hitam itu mendengus dingin. Kemudian, energi hantu aneh di sekujur tubuhnya meninggalkannya dan berubah menjadi kepala singa di langit, menghadapi kehancuran Ventian. Serang, tabrakan, serangkaian suara bergema di lapangan. Saat berikutnya, sosok Ventian menghilang di udara dalam sekejap, dan ketika kecepatannya berkedip, Dark Knight Guixian dan Xuanxin, yang sudah muncul di tanah, berkedip di tangannya, dan menusuk mereka dengan kuat pergi. Bang bang bang, menghancurkan belati hantu memang senjata abadi yang ampuh. Satu pukulan menembus ki hantu di kegelapan malam, dan tekanan pada hantu di kegelapan malam meningkat pesat, bahkan ki hantu di atas jubah hitam pun melemah. Tidak banyak, bajingan.
Sambil menahan kekuatan penghancur di udara, Dark Knight Ghost Immortal harus bertahan melawan serangan mendadak Ventian dan langsung diserang dari kedua sisi. Pada saat ini, Swansea menatap dingin Ventian yang sedang menggunakan belati penghancur hantu di depannya. Energi hantu yang terus-menerus di tubuhnya terus melawan Ventian. Jika Swansea tidak melawan Ventian dari belakang, saya khawatir tangan Ventian pertama-tama akan menggunakan kekuatan penghancur belati hantu untuk menghalangi hantu malam yang gelap, lalu melancarkan serangan bidu yang akan membuat siapapun dari mereka tidak bisa makan dan pergi. Untungnya, mereka dua, bukan satu. Sudah hampir waktunya sandiwara ini berakhir. Melirik Sujin dan beberapa orang di belakangnya, Swansea menyadari siapa di antara mereka yang telah pergi ke patung perak dan segera berbicara. Karena di atas patung perak itu, disitulah Yanqi disegel. Hanya masalah waktu sampai kau melihat melalui tabir itu dan menemukan Yanqi. Malam yang gelap, lakukanlah. Tidak bisa ditunda lagi. Mata Swansea memancarkan pandangan aneh, lalu dia berbicara. Semakin dia tahu tentang Ventian, semakin Swansea tahu orang ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun putra angkatnya jatuh ke tangan keluarga kerajaan Xuanling, Ventian, dengan mengandalkan statusnya sebagai kepala paviliun-paviliun Fenxiang dan kekuatan Kaisar Jiuxingdo, memaksa 3 keluarga kerajaan Xuanling teratas untuk memenggal banyak anggota keluarga kerajaan Xuanling mereka yang kuat. Oleh karena itu, pertahanan terhadap Ventian sangat waspada saat ini. Oke, Gui Mingsui, Dark Knight Guixian mengangguk. Dia juga merasakan aura yang sangat mengerikan dari tubuh Ventian, bahkan aura itu samar-samar menyentuh level petarung abadi bintang 2. Meskipun pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 1 sangat kuat, jika dibandingkan dengan Dosian bintang 2, itu sama saja dengan jauh lebih lemah. Tepat saat suara Dark Knight Guixian jatuh, di dasar gua besar itu, sungai-sungai hitam itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan segera berubah menjadi pilar raksasa hitam yang sangat kaya di bawah mata semua orang. Di atas pilar raksasa hitam, aura hantu gelap seperti darah muncul di atasnya, perlahan-lahan membungkus seluruh pilar. Dan cairan air itu bahkan membentuk beberapa rune hitam yang sangat samar. Rune hitam itu rumit, memberi orang perasaan yang aneh. Dan dengan munculnya pilar hitam dan suram itu, sungai hitam di bawah gua itu pun lenyap seluruhnya, rupanya semuanya telah terinjeksi ke dalamnya. Namun, seluruh ruangan dipenuhi dengan nuansa angin suram. Cara yang aneh, kata rombongan Zujin yang sudah berdiri di atas patung perak itu perlahan. Dengan persepsi mereka bisa merasakan fluktuasi mengerikan dari pilar hitam raksasa di bawah. Jika mereka terkikis oleh pilar ini, saya khawatir dengan kekuatan para kaisar mereka yang bertarung, mereka akan langsung tertindas. Itu sudah terlambat, kepala paviliun seharusnya bisa mengatasinya. Aku merasa Yanqi sudah dekat. Kita harus menyelamatkan Yanqi sesegera mungkin, lalu keluar dari sini. Wajah Zujin menunjukkan ekspresi serius, lalu di telapak tangannya, api kaki yang sangat redup perlahan muncul. Ini juga, api suci. Ling Mengsheng tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika melihat ini. Tidak, fluktuasi ini tampaknya jauh lebih lemah, bahkan api suci sekalipun. Setelah beberapa saat, Ling Mengsheng langsung menggelengkan kepalanya. Benda ini diambil dari Xiaoyan. Huoxin Tianyan memiliki beberapa karakteristik, sehingga cocok digunakan untuk merasakan api suci lainnya, kata Zujin. Aku punya api Sein Yanzi yang berapi-api, jadi aku tak perlu repot-repot. Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, ia langsung mengaktifkan api Sein Yanzi di tubuhnya, tetapi tak ada respons. Melihat pemandangan ini, Reimu tak dapat menahan diri untuk bergumam. Keluarga kerajaan Xuanling pasti punya cara khusus untuk menyegel Yanqi, jadi mengandalkan kekuatan api suci Yanqi sendiri tidak bisa ditemukan. Hanya mengandalkan daya tarik antar api suci, kata Zujin, namun tak berbicara. Namun tak lama kemudian, secercah kekhawatiran muncul di mata Zujin. Su tua, ada apa? Tanya Tian Lao ketika melihat Zujin tiba-tiba berhenti bergerak. Saya selalu merasa semuanya berjalan terlalu mulus. Dan setelah sekian lama, tak seorang pun di keluarga kerajaan Xuanling mengetahuinya. Ini jelas tidak masuk akal, dan sejak kita memasuki istana bawah tanah, semuanya berjalan lancar. Aku khawatir. Setelah Zujin selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah serius. Ia berdiri. Mungkinkah ini konspirasi? Mu Suzi berpikir keras setelah mendengar ini. Aku tidak tahu, tapi yang kutahu adalah Raja Xuanling tampaknya sangat tidak puas dengan Xuanxin. Karena di permukaan, meskipun Raja Xuanling memimpin keluarga kerajaan Xuanling, pada kenyataannya, beberapa keputusan Raja Xuanling akan tetap ditolak oleh Raja Xuanling sebelumnya, Xuanxin. Jadi menurutku,
Orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling sudah lama tidak muncul. Aku khawatir ini ada hubungannya dengan Raja Xuanling, kata Tian Lao tiba-tiba. Raja Xuanling ini sungguh kejam. Mendengar ini, Zhu Jin membuka mulutnya sedikit, jelas tidak terkejut bahwa Tian Lao mengetahui rahasia ini. Ayo mulai. Yan Qi seharusnya berada di dekat sini, dan ruang di sekitar sini menunjukkan beberapa tanda distorsi, kata Tian Lao Zaidu, lalu semua orang mengikuti sumber samar kekuatan api suci di tangan Zhu Jin. Di sisi lain gua besar ini, hantu malam gelap, Xuanxin dan Fentian di domain api, ditambah pilar hitam besar yang baru saja terbentuk, tampaknya pertempuran juga telah mencapai tahap yang sangat panas. Aura yang suram sekali. Fentian yang berada di wilayah kekuasaannya sendiri langsung menghalau serangannya, menyimpan belatinya, dan menatap tajam ke arah hantu di kegelapan malam. Fentian tentu saja tahu betul tentang hantu-hantu malam yang gelap. Mereka terhubung ke benua tertentu di dunia hantu yang berjarak 3 hari. Benua ini disebut benua Sungai Darah, dan juga merupakan bidang tingkat tinggi. Namun, karena banyaknya perselisihan di dunia hantu, dan sumber daya di benua ini langka, para hantu yang bercokol di benua ini sangat penting bagi Xuan Santian. Tanah yang sangat subur ini sangat iri. Di benua Sungai Darah, yang terkuat adalah 3 hantu abadi. Ketiga hantu abadi itu berusaha sekuat tenaga untuk melahap benua Xuanling mereka. Untungnya, mereka ditemukan oleh para ahli Xuan Santian. Pasang segel di persimpangan dengan benua Sungai Darah untuk mencegah invasi hantu. Namun demikian, segel itu sedikit dilonggarkan di bawah hantaman hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal ini, setiap beberapa ribu tahun, 3 hantu abadi di benua Sungai Darah di dunia hantu menyerang Xuan Tiantian dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak peduli seberapa ganasnya serangan ketiga hantu abadi di benua Sungai Darah, mereka dihentikan oleh Sekte Super Xuan Santian, meskipun Sekte Super Xuan Santian juga membayar harga yang mahal. Dan hantu malam gelap di depannya adalah salah satu dari 3 hantu di benua Sungai Darah. Meskipun peringkatnya terakhir, tak seorang pun berani meremehkannya. Bagaimanapun juga, kekuatan orang ini sebanding dengan manusia pada tingkat kesempurnaan. Membakar langit, berani menerima pukulan dariku. Pada saat ini, di alam, Dark Knight Ghost Immortal dikelilingi oleh jubah hitam, dan suara-suara duka terus bergema, lalu Dark Knight Ghost Immortal langsung menyeret pilar hitam besar itu, menghadap Fentian. Buka mulutmu perlahan, beraninya kau. Fentian mendengus dingin, lalu berbicara langsung, tanpa menyembunyikan nada mendominasi dalam suaranya. Pilar darah hantu, tahan makhluk abadi ini. Begitu suara itu jatuh, suara ganas hantu malam gelap bergema di seluruh formasi. Gulu-gulu, dengan suara riuh para hantu malam yang minum, di atas pilar-pilar raksasa hitam itu, aliran cairan hitam seperti gelembung terus menggeliat, sungguh aneh. Tak lama kemudian, pilar hitam raksasa itu benar-benar berada di bawah kendali Dark Knight Ghost Immortal, dan melesat ke arah Fentian yang berada di alam tersebut. Kemanapun pilar hitam itu lewat, bahkan pemahaman Fentian pun samar-samar. Gemetar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Pilar darah hantu, orang baik, ingat, serangan ini sebenarnya membunuh peri petarung dari sekte tertentu di Xuantian. Xuanxin, yang berada di samping, jelas tidak mampu menghadapi Fentian. Saat ini, ia hanya bisa menyaksikan serangan Dark Knight Ghost Immortal dan mendecakkan lidahnya sebagai pujian. Pilar darah Guiming, Fentian berbicara perlahan, di wilayah kekuasaannya sendiri, dan Fentian mengetahui setiap gerakan dewa hantu malam gelap dan Xuanxin di bawah. Saat pilar hitam raksasa itu pertama kali muncul, Fentian merasakan energi hantu yang luar biasa agung darinya. Ki hantu adalah sejenis kekuatan yang hanya dapat dipupuk dan dipadatkan oleh hantu. Ki hantu mirip dengan Ki Kaisar dan kekuatan hidup dan mati, tetapi Ki hantu lebih gelap. Jika memasuki tubuh manusia, niscaya akan mengikis kekuatan manusia dan membentuk luka gelap, sehingga menghasilkan kekuatan yang tidak maju. Gululu, atas desakan para hantu malam yang gelap, pilar raksasa hitam itu berubah menjadi pilar darah hantu. Tentu saja, Fentian telah mendengar tentang reputasi pilar darah hantu. Saat berikutnya, menyaksikan serangan yang menyapu ke arahnya perlahan, pupil mata Fentian memancarkan gelombang yang sangat panas, dan kemudian sudut mulutnya tersenyum tipis. Meskipun kolom darah hantu itu kuat, tapi itu benar. Kau ingin menekanku dengan ini? Rasanya mustahil. Tepat saat Fentian selesai mengucapkan kata-kata terakhirnya, di seluruh lapangan, api merah menyala dari Senyan Ziwo tiba-tiba meletus dari tubuh Fentian. Fentian saat ini bagaikan gunung berapi yang meletus. Api suci, roh api suci. Setelah beberapa saat,
Ventian tersenyum aneh saat medan perang dipenuhi dengan kekuatan api suci yang membara, dan kemudian api merah menyala itu ternyata berada di dalam peri hantu malam yang gelap dan Xuan Yuan. Dalam keadaan tertegun, perlahan-lahan mulai menyatu. Pemahaman orang ini tentang Seng Yanziwo ternyata sangat dalam. Rao Yixuan Xin yang angkuh, melihat metode Ventian, tak kuasa menahan diri untuk berkata. Xuan Xin secara alami adalah seorang kultivator atribut api, tetapi bagi Xuan Xin, yang juga memiliki api Sen Yanzi, jika ia ingin mencapai langkah membakar langit ini, akan membutuhkan banyak waktu. Mengumpulkan roh. Setelah beberapa saat, suara agung Ventian perlahan terpancar dari pemahamannya. Dan dengan Ventian seperti ini, api perlahan menyatu, lalu membentuk singa api besar dengan tubuh berukuran 100 meter. Singa raksasa yang menyala-nyala itu berpenampilan keperakan, anggota badannya kuat dan perkasa, serta kekuatan besar yang menjulang, sehingga para pejuang abadi yang kuat tidak berani meremehkannya, tetapi satu-satunya kelemahannya adalah mata singa raksasa itu tertutup. Singa raksasa api baru saja terbentuk, dan kekuatan domain Ventian telah sangat melemah. Jelas, Ventian telah menggunakan banyak kekuatan untuk memadatkan makhluk ini. Sepertinya penggunaan dan persepsi api oleh Master Pavilion Fancy yang lebih dalam daripada milikku. Xiaoyan membawa Mu Yingying bersembunyi ke samping. Melihat Ventian melakukan ini, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena Ventian bukan seorang apoteker, dan untuk membentuk makhluk api sekuat itu, ia mengandalkan kekuatan nyata, dan Xiaoyan mungkin juga bisa, tetapi itu bergantung pada kekuatan jiwa. Selain itu, bahkan jika Xiaoyan menyatu, kekuatannya jauh lebih lemah daripada singa raksasa api di depannya. Tepat saat Xiaoyan menatap singa api raksasa di langit dengan sepenuh hati, api biru tiba-tiba keluar dari tubuh Mu Yingying tanpa terkendali, dan segera mengirimkan aura yang sangat aneh ke arah kekosongan di atas patung perak itu. Dan Mu Yingying merasakan aura aneh ini, tak kuasa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya yang indah, lalu menatap kekosongan yang sedikit runtuh di atas patung perak itu, dan bergumam di sudut mulutnya, di mana memiliki napas saudara. Di sisi lain, orang ini, melihat ini, wajah Dark Knight Ghost Immortal yang tersembunyi di balik jubah hitamnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Singa raksasa api itu terus berada di bawah tekanan yang hebat. Lagi pula, dengan persepsi Dark Knight Ghost Immortal, tentu saja tidak sulit untuk menemukan bahwa singa raksasa api ini tidak hanya dipadatkan oleh api suci di tubuh Ventian, tetapi juga tampaknya memiliki kekuatan domain, ditambah pemahaman Ventian tentang api. Namun dalam hal ini, Dark Knight Ghost juga mendengus dingin, jelas siap berjudi. Meskipun singa raksasa berapi milik Ventian kuat, serangannya sendiri belum tentu kalah. Kemarahan singa api. Ventian tersenyum percaya diri, seteguk darah merah menyala tiba-tiba mengalir ke tubuh singa api raksasa. Kemudian, pupil singa api raksasa perlahan terbuka, bagaikan binatang purba yang perlahan terbangun. Saat pupil mata singa raksasa api terbuka, semua orang di lantai 7 istana bawah tanah, termasuk Master Hantu Malam yang gelap, merasakan aura samar langit dan bumi, dan pemancar aura ini adalah raksasa api di depannya. Singa, bum bum bum, singa raksasa api itu membuka matanya, lalu menatap pilar hantu yang suram itu. Tanpa menunggu Ventian berbicara, ia tiba-tiba melompat dan melesat menuju pilar darah hantu itu.